persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini dari rumah-rumah, dari kantor tempat Bapak Ibu bekerja dan berusaha. Bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita yang mengandalkan Dia. Amin. Terpujilah Tuhan, kita ada hari ini bukan karena kita mampu dan kita bisa, tetapi semuanya hanya oleh pertolongan Tuhan. Sebab itu saya mengajak kita semua untuk sepakat satu hati, satu kata, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hadiratnya yang kudus pagi hari ini. Pastikan bahwa setiap kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dari tempat ini kami berdoa, maka mujizat pun pasti akan dialami oleh Bapak Ibu Saudaraku yang menyaksikan pagi hari ini. Puji Tuhan, saya mengajak kita sama-sama bersyukur sejenak. Mari ucap terima kasih, katakan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, inilah kami datang dengan kesederhanaan kami pagi hari ini Tuhan. Kami datang membawa ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Sebab kami bukan hanya melihat, tetapi kami mengecap, kami merasakan, bahkan kami menikmati kebaikan Tuhan. Hari demi hari, bulan berganti bulan, dan kami terus menikmati pemeliharaan Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang bawa syukur dan terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau yang menjagai hidup kami. Bahkan Engkau memahkotai tahun-tahun hidup kami dengan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih dan terpuji nama-Mu. Kami mengundang Roh Kudus untuk ada di tempat ini, maupun juga di tempat-tempat di mana umat-Mu sementara menyaksikan tayangan ini. Roh Kudus ada di sana, Roh Kudus ada di tempat ini. Omnipresent itu sanggup memulihkan kami, sanggup mengadakan mujizat bagi kami yang percaya, yang dengan sungguh hati datang kepadamu pagi hari ini. Maka kami akan melihat, menyaksikan mujizat Tuhan alami. Tuhan nyatakan bagi setiap kami dan kami mengalaminya. Terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan hati bersyukur sama-sama kami buka ibadah ini dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Oh haleluya Yesus Tuhan, besar setiamu. Mari bersama katakan, sungguh besar setiamu. Amin, amin. Nyata di sepanjang hidupku,
dalam ku menyembah, dalam roh dan lebih dalam ku menyembah, dalam roh lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sepakat dari tempat Bapak Ibu Saudaraku berada bersama dengan kami di tempat ini. Sepakat kita bakar korban persembahan bagi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan yang hidup. Mari kita sembah Tuhan Sang Pemilik hidup ini. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena begitu besar kasih dan setia-Mu. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami bawa syukur di rumah-Mu Tuhan, di pelataran bait-Mu Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih. Mari Bapak Ibu buka suara-Mu, sembah Tuhan, muliakan Tuhan, ucap terima kasih karena kebaikan-Mu, karena kasih dan setia-Mu Tuhan, yang mengantarkan kami sampai saat ini. Oh, sungguh daripada mula datang pertolongan kami, sungguh hanya Engkau pengharapan kami. Mari terus sembah, sembah Tuhan, bersyukur Tuhan. Oh, kami datang terus menyembah. Terimalah Tuhan apa yang kami bawa siang ini Tuhan. Semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Lama-lama-lama sikara-lama se. Haleluya, haleluya, haleluya. Urialabaya sini diaralalalalabaya sikara-lama. Haleluya. Terus sembah Tuhan, terus sembah. Iaralabaya sikara-lama. Haleluya, haleluya. Oh, ini diaralabaya se. Haleluya Tuhan. Syukur kami bagi-Mu, lebih dalam kami sembah. Oh,
saudara. Nyanyikan bersama. Rindukan Kau hadir di sini, oh saat ini Tuhan. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Bapak Ibu yang rindu dengan Tuhan, lebih mari katakan, Tuhan aku, ya Tuhan, Tuhan aku siap. Amin. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawanmu. Lagi bersama katakan, Tuhan kami rindu, ya Tuhan, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi, oh saat ini, Yesus. Mari bersama naikkan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Mari jamah ya Tuhan, jamahlah setiap hati yang rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari Bapak Ibu sepakat nyanyikan. Ku rindukan Kau hadir di sini, oh saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi sepakat sama-sama. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan lebih dari segalanya Tuhan, Engkau pribadi yang kami rindukan. Yes, amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi naikkan. Ku
bersama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari Bapak sekalian kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Walaupun banyak hal yang harus kami alami di dalam kehidupan kami, tetapi kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Karena Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu terus Tuhan akan mengubah ulang setiap sisi. Ada hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Ubah ulang Tuhan, bangkitkan dan bangun kembali itu dalam kehidupan kami. Dan kami mau izinkan firman terus menyelidiki hidup kami Tuhan. Dan kami mau menikmati setiap firman-Mu, kami akan kunyah, kami akan makan. Itu menjadikan kesehatan bagi setiap, baik bukan hanya bagi tubuh jasmani kami saja, tetapi bagi rohani kami Tuhan. Dan terima kasih, kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan, kami mau biarlah firman-Mu terus berkata-kata dan firman-Mu terus terngiang di dalam telinga kami. Dan kami akan mengalami pertumbuhan iman. Dan terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan Bapak sekalian, silakan duduk. Shalom Bapak sekalian yang ada di rumah-rumah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan juga kita yang ada di tempat ini, sekali lagi shalom. Saya akan memberikan sebuah tema, yaitu tentang berkat rohani. Nah, ya saudara bisa lihat di screen juga itu satu judul tentang berkat rohani. Namun sekalian, sebelum kita berbicara untuk lebih jauh lagi, mari kita akan melihat teks daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-16. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk apa? Sepiring makanan. Nah, Bapak sekalian, kita tahu bahwa sebagai pencipta, Tuhan itu sangat baik. Yang arti katakan amin. Sebagai pencipta, Tuhan itu sangat baik. Baik kepada siapa? Baik kepada kita, ya, kepada setiap kita. Memberikan berkat kepada setiap orang fasik dan orang benar. Ya. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya, dan ada hujan, ada matahari, ada bulan, semuanya. Itu berkat yang diberikan kepada siapa? Bagi orang fasik dan orang-orang yang benar. Ya, berkat itu secara jasmani. Tuhan menciptakan itu semua, itu tanda bahwa Tuhan sangat peduli dengan kita untuk memberikan berkat jasmani, untuk kita menikmati semuanya. Yang arti katakan amin. Nah, Bapak sekalian, tapi kita harus mengerti, ada sebuah berkat yang lebih tinggi,
ada sebuah berkat yang lebih tinggi dari semuanya itu. Yang kita sebut apa? Berkat rohani. Nah, ini adalah sebuah berkat yang khusus yang akan diberikan kepada siapa? Bagi orang-orang benar, bagi orang-orang pilihan daripada Tuhan. Nah, berkat khusus ini bisa juga disebut apa? Warisan yang diberikan Bapa bagi anak-anaknya. Saya percaya bagi setiap kita yang mendengarkan pada pagi hari ini, saudara dan saya, kita adalah anak-anak daripada Bapa kita. Yang arti katakan amin. Berkat yang diberikan Bapa itu adalah berkat khusus. Berkat adalah berkat warisan yang secara khusus diberikan kepada siapa? Bagi anak-anaknya, yaitu kita yang dipilih oleh Dia. Nah, Bapak sekalian, kita harus mengerti ketika kita membaca daripada teks yang kita baca daripada Ibrani 12 ayat 16. Bapak kita bisa lihat Esau diberikan apa? Diberikan satu berkat, yaitu berkat apa? Hak kesulungan. Tetapi Esau menjual daripada hak kesulungan ini. Nah, kalau saudara lihat kata sulung itu dari bahasa Ibrani dari kata bechor, ya. Itu sama, memiliki akar yang sama dengan kata buah sulung, yaitu bakar. Nah, Esau ini menjual daripada hak kesulungannya demi apa? Demi sebuah apa? Sepiring makanan. Nah, Bapak sekalian, hak kesulungan itu adalah suatu berkat rohani. Ini adalah berkat warisan, berkat rohani. Karena apa? Karena kesulungan itu memiliki derajat yang lebih tinggi. Jadi begini Bapak sekalian. Ketika Tuhan memberikan sebuah berkat rohani atau sebuah warisan yang Dia berikan kepada kita, itu memiliki sebuah derajat yang tinggi. Yang arti katakan amin. Ini sangat tinggi sekali Bapak sekalian. Ini tidak bisa ditukar dengan sepiring makanan atau ditukar dengan apapun. Karena ini adalah daripada inisiatif daripada Tuhan sendiri yang diberikan secara pribadi kepada setiap orang. Saudara dan saya pada pagi hari ini. Nah Bapak sekalian, saudara tahu bahwa berkat kesulungan itu bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang Yahudi, ini memiliki derajat yang lebih tinggi di bawah derajat bapaknya. Jadi setelah bapaknya yaitu dia, karena dia memiliki berkat kesulungan. Nah berkat kesulungan bukan hanya kita diberikan sesuatu yang lebih tinggi, tetapi berkat kesulungan itu adalah sebuah tanda bahwa kita akan dihargai. Yang arti katakan amin. Nah Bapak sekalian, ketika Tuhan memberikan berkat rohani, ketika Tuhan memberikan warisannya yang secara khusus kepada kita, dengan Bapak sekalian, kita sedang apa? Kita ada di bawah daripada Tuhan kita. Yang arti katakan amin. Kita diberikan kuasa, kita diberikan hak, persis pas di bawah siapa? Bapa kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dan kita pun derajat kita dinaikkan, kita dihargai. Dan juga dengan Bapak sekalian, dengar hal ini. Berkat kesulungan atau berkat rohani itu akan mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak. Nah Bapak saudara bisa perhatikan orang-orang yang mendapatkan berkat rohani atau berkat warisan yang diberikan secara khusus bagi orang-orang itu. Saudara bisa perhatikan orang itu mendapatkan 2 kali lipat lebih banyak daripada orang-orang yang tidak pernah mendapatkan berkat warisan atau orang-orang fasik yang hanya memiliki mendapatkan berkat secara jasmani. Yang ngerti katakan amin. Namun sekalian dengar ini. Ini sangat penting bagi setiap kita untuk kita bisa mendapatkan berkat warisan ini atau disebut berkat rohani. Nah Bapak sekalian, Esau kalau saudara lihat daripada ayat yang kita baca, teks yang kita baca, kita bisa mengerti. Esau menggambarkan keputusan seseorang yang dengan sengaja menolak warisan yang dijanjikan Tuhan demi keuntungan yang sementara. Bapak sekalian, berkat jasmani apa yang kita lihat itu bersifatnya sementara. Tetapi saudara dengar, berkat rohani, berkat warisan yang Tuhan berikan bagi kita itu sifatnya adalah kekal. Yang setuju katakan amin. Bapak sekalian, saya percaya biarlah setiap kita bisa mendapatkan berkat daripada rohani atau berkat warisan ini yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah Bapak sekalian, berkat ini kita bisa melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17.
Kita bisa lihat dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 1 ayat ke-17. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, Bapak sekalian, setiap pemberian yang baik, sesuatu warisan, sesuatu yang Tuhan berkati, yang Tuhan berkat rohani, itu adalah anugerah yang sempurna. Itu Tuhan berikan kepada siapa? Kepada setiap anak-anaknya. Kalau saudara tahu kalau kita adalah anak-anak daripada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pemberian yang terbaik sesuai dengan anugerah yang sempurna. Yang arti katakan amin. Dan saudara tahu setiap orang itu diberikan masing-masing. Kita tidak memiliki berkat yang rohani yang sama. Setiap orang masing-masing kalau kita disebut anaknya Tuhan. Tuhan memberikan warisan yang berbeda-beda. Sesuai dengan takaran iman yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tahu takaran iman kita. Seberapa besar takaran iman. Dan Tuhan akan percayakan itu bagi setiap kita. Karena itu adalah berkat kesulungan yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Yang arti katakan amin. Dan saudara tahu itu tidak ada perubahan dan itu tidak ada pertukaran. Semuanya apa yang Tuhan sudah tetapkan, tidak ada namanya perubahan dan itu tidak ada namanya pertukaran. Apakah orang bisa berkata demikian, Pak mungkin itu tertukar. Saya lebih rohani daripada dia. Dengar ini baik-baik sekalian. Bukan masalah rohani atau tidak rohani. Tuhan tahu takaran setiap orang. Bagaimana dia bisa melakukannya. Dan dia bisa mendapatkan untuk apa? Tentang berkat rohani dan warisan ini. Yang setuju katakan amin. Nah yang menjadi pertanyaannya begini baik sekalian. Bagaimana mempertahankan atau menumbuhkan daripada berkat rohani. Bagaimana mempertahankan atau menumbuhkan terus. Menjagain daripada berkat rohani. Yang pertama baik sekalian. Yang pertama. Poin yang pertama yaitu apa? Menghargai hal-hal yang rohani. Nah mari kita akan baca dulu baik sekalian yaitu teks yang kita baca. Kita akan baca sekali lagi tentang Ibrani 12 ayat yang ke-16a. Firman Tuhan katakan demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Nah Bapak sekalian, kata percabulan dan kata nafsu itu memiliki kata yang serupa. Yaitu apa? Nah di dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata bebelos. Nah bebelos ini yaitu apa? Artinya itu tidak bertuhan. Atau tidak ada iman. Nah dan kata lainnya juga disebut apa? Orang ini tidak bisa menghargai hal-hal yang rohani. Atau biasanya kalau kita lihat Esau itu menganggap rendah. Sesuatu itu dianggap biasa. Nah Bapak sekalian, untuk kita bisa mempertahankan hal-hal yang rohani atau menumbuhkan hal-hal yang rohani. Untuk kita bisa mendapatkan itu daripada Tuhan. Kita harus bisa menghargai hal-hal yang rohani daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita terkadang kita menganggap satu kebiasaan. Hal-hal yang rohani karena kita mungkin sudah terbiasa. Contohnya kita beribadah, kita anggap ya biasa saja. Dan ketika kita mendengarkan sebuah khotbah, kita katakan oh itu biasa saja. Nanti habis ini nanti habis ini. Kita anggap biasa. Karena kita sudah menganggap biasa. Kata bebelos ini Bapak sekali, itu artinya apa? Kalau orang sudah menganggap biasa, artinya apa? Orang itu sudah tidak bertuhan lagi. Artinya apa? Tidak memiliki iman lagi. Kalau saudara tahu, kalau orang sudah tidak memiliki iman lagi atau tidak bertuhan lagi, orang itu akan menganggap sesuatu yang rohani itu biasa saja. Nah ini sangat bahaya sekali. Seperti Esau. Esau anggap itu hak warisan kesulungan itu, berkat rohani itu. Yang Tuhan berikan bagi dia. Dia anggap biasa. Jadi ketika dia anggap biasa, dia memberanikan diri untuk bertukar dengan apa? Sepiring atau semangkok daripada kacang merah itu. Yang itu adalah hal yang sementara. Nah Bapak sekalian dengar ini kata-kata ini. Tuhan akan menghargai ya kan, seseorang dengan memberikan yang ia miliki atau cocok diberikan kepada kita. Tuhan akan hargai. Kalau Tuhan menghargai kita,
Tuhan akan memberikan sesuatu yang sangat berharga, yaitu apa? Satu berkat rohani yang tidak bisa ditakar dengan berkat-berkat jasmani. Tuhan akan berikan bagi kita. Nah, tetapi jika kita tidak menghargainya, kita akan membayarnya. Nah, saudara lihat di dalam ayat yang ke-17. Ibrani daripada 12 ayat yang ke-17. Saudara lihat, ketika orang tidak bisa menghargai lagi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara perhatikan, ketika Esau meminta kembali, apa yang Tuhan katakan? Esau ditolak, walaupun dengan mencucurkan air mata. Saudara jangan anggap enteng tentang hal-hal yang rohani ini, Bapak sekalian. Kita anggap setiap kita berdosa, kita diampuni oleh Tuhan. Setiap kita jatuh dalam dosa, kita diampuni. Betul, Tuhan pasti akan ampuni. Tapi saudara perhatikan ayat ini. Ketika hal-hal yang rohani kita anggap enteng, kita anggap biasa. Kita katakan, sudah itu anggap biasa sajalah. Saya bisa tukar dengan apapun juga. Saudara dengar ini. Walaupun ia mencucurkan air mata, hal itu tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Saudara perhatikan hal ini. Kenapa? Hal-hal yang rohani tingkatnya lebih tinggi daripada hal-hal yang jasmani. Dan saudara juga tahu tentang satu kisah lain. Di dalam kitab Matius dan kitab Lukas, Markus pun ada, saudara bisa baca. Tentang sebuah talenta. Ada seorang hamba diberikan talenta. Saudara singkat cerita daripada yang ketiga, yang terakhir. Ketika tuannya datang, dia meminta daripada talenta itu. Dia katakan, di mana? Aku telah menguburkan. Ini kata yang sama, Bapak sekalian. Ini orang ini tidak bisa mengembalikan apa yang dipercayakan, Bapak sekalian. Dia tidak bisa melipat gandakan apa yang dipercayakan. Dia anggap biasa. Dia anggap itu sudah biasa. Ya kan? Ketika dia anggap biasa, saudara lihat, hamba ini dilemparkan di mana? Di tempat kegelapan yang paling gelap. Saudara, ada sesuatu hal-hal yang rohani yang saudara harus jaga itu di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara bisa lihat, apakah itu hal-hal yang rohani? Hal-hal rohani bisa tentang damai sejahtera, bisa tentang sukacita, bisa tentang kesembuhan ilahi, bisa tentang hal-hal yang sesuatu yang mungkin kita katakan ini, mungkin orang anggap itu biasa. Tetapi sebenarnya itu adalah pemberian yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi kita. Yang ngerti katakan amin. Mungkin orang lihat itu bagi kita biasa. Tapi perhatikan ini Bapak sekalian. Yang Tuhan berikan kita, mungkin orang anggap enteng. Tapi jangan anggap enteng itu Bapak sekalian. Karena itu adalah pemberian daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak sekalian, manusia cenderung melihat yang kelihatan, yang jasmani. Dan lebih untuk menghargai hal-hal yang jasmani. Saudara lihat, betapa banyak orang melihat hal-hal yang jasmani itu sangat dihargai oleh manusia. Sesuatu yang lebih kaya, yang lebih baik, lebih apapun lebih dihargai. Tapi saudara melihat ini. Daripada apa? Menghargai hal-hal yang rohani yang tidak nampak. Karena kita manusia yang nampak saudara, secara jasmani. Tapi saudara perhatikan ini. Ada hal-hal yang tidak nampak. Yang itu jauh lebih besar daripada yang nampak. Yang ngerti katakan amin. Yang itu tidak bisa ditakar. Itu tidak bisa dinilai dengan hal-hal yang jasmani. Nah Bapak sekalian. Tujuan Allah memberikan berkat rohani. Tujuan Allah memberikan berkat rohani. Agar setiap kita dapat memiliki apa? Hubungan apa? Hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, supaya apa? Ketika kita bisa kita membuat hubungan rohani kita tuh dekat dengan Tuhan. Kita bisa lebih intim dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan memberikan berkat rohani. Supaya setiap kita lebih mudah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan juga apa? Ketika kita diberikan berkat rohani yang tidak bisa ditakar oleh berkat jasmani. Supaya saudara apa? Bisa memiliki makna hidupmu. Hidupmu bisa memiliki arti di dalam kerohanian. Supaya kita tidak mudah down. Supaya apa? Kita tidak mudah ciut kerohanian kita. Kita tidak mudah takut. Tapi apa? Kita bisa mengerti ketika kita berdoa. Kita bisa berpikir bahwa Tuhan sudah memberikan aku berkat yang rohani yang lebih tinggi. Oleh karena itu aku bisa, ketika aku dilihat pandang manusia rendah. Tetapi Tuhan melihat aku apa? Bisa lebih tinggi. Karena apa? Ada berkat rohani yang Tuhan berikan dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan tanda di dalam diri kita. Ada satu berkat rohani. Ketika kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan melihat
ada berkat rohani yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Yang ngerti katakan amin. Tuhan tidak pernah memandang rendah hidup kita. Tetapi apa? Saudara akan melihat ketika saudara menikmati berkat hubungan itu karena ada berkat rohani. Saudara akan melihat, saudara akan semakin meningkat perjalanan kerohanian kita dengan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah saudara, hargailah hal-hal yang rohani. Dan yang terakhir Bapak sekalian, bagaimana mempertahankan atau menumbuhkan daripada berkat rohani ini. Yang kedua. Yang kedua yaitu jangan menjual berkat rohani untuk mendapatkan yang jasmani. Yuk mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan menjual berkat rohani untuk mendapatkan yang jasmani. Nah, Bapak sekalian, ketika saya pelajari daripada ayat ini, ada seorang ahli daripada Alkitab, ya seorang hamba Tuhan dan seorang ahli, namanya Dr. Nat Litton. Seorang dokter Nat Litton, dia katakan demikian. Ini bicara tentang Esau. Dia ngomong begini. Kami tidak percaya bahwa Esau itu berada di ambang kelaparan di rumah ayahnya. Nah saudara perhatikan kata-kata ini. Saudara ada lihat gak bahwa Esau itu mengalami kelaparan di rumah bapaknya. Saya percaya bahwa janji Tuhan kepada ayah daripada Esau, saudara, yaitu Ishak, saudara, daripada Ishak, semuanya keturunan itu Tuhan sudah janjikan. Itu adalah orang-orang yang dilindungi dan orang-orang yang diberkati. Nah, saudara bisa membaca daripada kitab Perjanjian Lama, daripada saudara bisa lihat daripada Abraham, daripada Ishak, itu janji daripada Tuhan. Tuhan tidak memberikan mereka. Walaupun ada kelaparan, Tuhan pasti akan menuntun mereka ke tempat di mana tidak ada kelaparan. Itu pasti ada berkat Tuhan. Nah kalau saudara lihat daripada ayat Ibrani ini, saudara kita bisa lihat daripada seorang hamba Tuhan yang namanya Dr. Nat Litton ini. Dikatakan apa? Kami tidak percaya bahwa Esau itu berada di ambang kelaparan di rumah ayahnya. Pasti Esau itu, pasti makan itu sampai kenyang. Yang arti katakan amin. Tidak mungkin dia kelaparan. Nah saudara lihat. Tetapi kenapa Esau berani menjual itu? Nah, kata menjual, Bapak sekalian, kata menjual itu dalam bahasa Yunaninya itu artinya apa? Apodidomi. Apodidomi ini yaitu artinya apa, Bapak sekalian? Menyerahkan barang itu dengan sukarela. Berarti ketika dia ingin menukar daripada semangkok atau sepiring daripada kaca merah, dia sudah menyerahkan, artinya apa? Dia di dalam hatinya sudah sukarela. Menyerahkan kesulungan atau berkat warisan ini diberikan kepada siapa? Kepada Yakub. Itu ada di dalam hatinya. Itu sukarela, ada punya niat untuk diberikan Bapak sekalian. Nah, mengapa Esau itu berani melakukan demikian? Saudara tahu, karena Esau menganggap berkat rohani itu tidak penting. Dia anggap biasa, dia anggap tidak penting. Dia berani apa? Dari hatinya. Ya sudah aku sukarela. Saudara lihat berapa banyak anak-anak Tuhan. Ya kan? Ketika dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dia tukar keselamatan berkat rohaninya itu. Dengan apa? Dengan iming-iming dengan banyak hal. Untuk apa? Menukarkan Kristus demi apa? Demi semangkok apa? Kacang merah. Demi apapun juga. Saudara perhatikan, dia berani rela tentang hal-hal yang rohani. Dia berani tukarkan itu. Nah saudara tahu, berkat yang Tuhan berikan kepada Esau, itu adalah apa? Pilihan daripada Tuhan. Saudara renungkan kata-kata ini. Berkat yang Tuhan berikan kepada Esau, itu adalah pilihan daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan satu berkat daripada kesulungan, yaitu tentang berkat rohani yang lebih tinggi, Tuhan tahu orang ini pasti bisa memberikannya. Tuhan tahu, Tuhan ketika Tuhan memberikan kepada orang ini, Tuhan tahu orang ini memiliki hak untuk berkat kesulungan. Tetapi saudara lihat, Tuhanlah yang menentukannya. Tuhan kan semua yang menentukan, bukan manusia yang menentukan bagi setiap kita tentang berkat rohani. Tapi saudara perhatikan ini, tetapi Esau berani memberikan berkat rohani kepada orang yang tidak dipilih untuk mengambil kehormatannya Allah. Saudara tahu,
ketika Tuhan memberikan berkat rohani kepada setiap kita, itu adalah apa? Itu adalah ide daripada Tuhan. Itulah kehormatannya Tuhan. Kenapa? Tuhan sangat menghargai hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Tapi saudara tahu, Esau memberikan kepada orang yang sebenarnya tidak dipilih. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Yakub. Ya kan? Tapi nanti kita bisa lihat teks daripada kisah berikutnya. Karena Yakub lebih menghargainya. Tuhan berikan itu kepada siapa? Kepada Yakub. Saudara perhatikan ini. Sebenarnya Tuhan tidak akan memberikan kepada siapa-siapa. Tapi kalau kita tidak bisa dipercaya dengan namanya berkat, sebuah berkat rohani, Tuhan akan ambil alih. Ya kan? Dan padahal ketika Tuhan memberikan berkat rohani itu, Tuhan sangat menghargai kita. Tuhan memberikan dengan kehormatannya sendiri kepada setiap kita. Yang dipilihnya karena kita adalah anak-anaknya. Yang arti katakan amin. Untuk itulah, tetapi saudara lihat, Esau tidak menghargai dari apa? Tidak menganggap itu penting atau tidak menghargai. Esau anggap itu biasa. Dia tukarkan itu dengan semangkok kacang merah. Dan dia lebih menikmati kacang merahnya daripada apa? Menikmati berkat warisan yang bisa untuk kekekalan daripada kehidupannya daripada dia. Saudara lihat, pada akhir cerita Esau mengalami apa? Keluarganya. Dia harus apa? Tertatih-tatih dalam kehidupannya. Kenapa? Tetapi Yakub diberkati oleh Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah Bapak sekalian dengar ini. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ke 5. Dikatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Saudara garis bawahi. Mengaruniakan kepada kita. Segala apa? Segala berkat. Jadi kata mengaruniakan itu daripada grace. Kasih karunia, pemberian, kemurahan daripada Tuhan. Inisiatif Allah. Itu adalah kehormatannya Allah. Kepada kita segala berkat rohani. Di mana? Di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Saudara garis bawahi, kata memilih. Telah memilih kita. Yang terpilih. Ya kan? Yang terpilih. Saudara sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita. Kita sudah ditentukan dari semula oleh siapa? Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan apa? Kerelaan kehendaknya. Jadi Bapak sekalian apa? Tuhan memberikan berkat rohani kepada kita. Yang pertama apa? Tuhan mengaruniakannya. Tuhan sudah memilih kita. Dan Tuhan sudah menentukannya bagi kita. Saudara, itu artinya apa? Itu adalah kehormatannya Tuhan diberikan kepada kita. Itu bagian dalam diri Tuhan. Tuhan memberikannya kepada kita. Nah oleh karena itu Bapak sekalian. Jangan tukarkan berkat rohanimu. Dengan apa? Sepiring atau semangkok kacang merah. Saudara bisa artikan kacang merah itu apa? Itu artinya bisa luas sekali. Dengan apapun juga. Nah saudara. Kata berkat yang di sini ditulis itu memakai kata eologi. Yaitu artinya apa? Itu berkata baik. Jadi ketika kata-kata Efesus 1 ayat 3 sampai 5 ini ditulis. Tuhan sedang memberikan pesan apa? Aku sedang berkata yang baik kepada kamu. Yaitu apa? Tuhan sedang bukan hanya berkata yang baik. Tetapi Tuhan sedang menyatakan apa? Sesuatu yang baik di luar nalar pikiran kita. Ada yang Tuhan sedang siapkan. Satu berkat, kata-kata yang baik dari Tuhan. Yang Tuhan sedang berikan bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya itu semuanya apa? Diberikan untuk kepentingan kita. Yang dikatakan apa? Itulah untuk kepentingan kita dan kita melakukannya. Dan kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saya akan tutup dengan kata-kata ini Bapak sekalian. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diberikan sebuah berkat rohani. Salah satunya. Yaitu apa? Dan ini yang terutama. Dan setelah itu ada berkat-berkat rohani yang lain. Yaitu apa? Keselamatan di dalam Kristus. Kita diangkat menjadi anaknya. Bukan oleh karena kita. Tetapi karena kerelaan atau niat baik daripada Tuhan. Saudara tahu kita ada hari ini. Kita diberikan berkat rohani. Oleh karena apa? Oleh karena kerelaan dan niat baik daripada Tuhan. Saudara ada di tempat ini bisa percaya Yesus. Oleh karena apa?
semua oleh karena niat baiknya daripada Tuhan. Kalau tidak ada kerelaan dan niat baiknya Tuhan, saudara renungkan baik-baik. Kita akan berada di mana hari ini? Kita akan ada di mana hari ini? Kalau Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini dan Bapak Saudara sedang melihat hal ini, dan kita semua yang ada di tempat ini, ayo kita sama-sama sampai Tuhan Yesus datang. Kita yaitu apa? Kita bisa menghargai hal-hal yang rohani. Yang kedua apa? Kita bisa apa? Jangan menjual sesuatu yang rohani demi yang sementara. Saya percaya biarlah di bulan ini, di bulan yang ketiga ini tentang ada Paskah, saya percaya Bapak Saudara akan mengalami terobosan. Saudara akan menemukan sesuatu yang rohani, yang lebih besar daripada berkat-berkat yang jasmani. Saudara dengar ini baik, tangkap, ambillah dan kejarlah hal-hal yang rohani. Maka hal-hal yang jasmani Tuhan akan menyiapkannya bagi setiap kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihi Yesus? Sekali lagi nyanyikan dengan iman. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidup. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa Bapak sekalian. Bapa, terima kasih untuk pagi ini menjelang siang ya Tuhan. Terima kasih buat kerelaan dan niat baik Tuhan. Dan Tuhan percayakan Tuhan, dari kehormatan-Mu Kau memberikan kepercayaan. Kau memberikan berkat-berkat rohani. Karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Kau sudah pilih ya Tuhan. Daripada hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biar kami mau menjagainya ya Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang dan kami bisa melipat gandakan tentang berkat-berkat yang rohani. Kami tidak mau anggap biasa Tuhan. Kami mau lebih lagi dengan Tuhan. Kalau sebentar kami akan makan minum perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah Kau akan memberkati setiap kami. Akan ada terobosan demi terobosan. Kesembuhan demi kesembuhan Tuhan. Kami akan melihat campur tangan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan ada berkat yang sendiri yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak sekali kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapak sekalian, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang olehnya kita ucapkan syukur, adalah tubuh daripada Tuhan? Mari kita akan makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak sekalian, bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang olehnya kita ucapkan syukur, adalah peringatan kita oleh karena darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
kita angkat kedua belah tangan kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, pulanglah. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena persekutuan kita dengan Roh Kudus yang menyertai kita pada hari ini. Hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.